Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Video kali ini akan berbicara mengenai bagaimana pengaruhnya sebuah getaran energi negatif ke dalam kehidupan kita dan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Kadang tanpa tahu, tanpa persiapan sebelumnya, kita begitu saja berada pada situasi ataupun kondisi yang sangat, saya katakan sangat negatif atau sangat menantang, apapun bahasa kita ya. Kita menyaksikan kemarahan atau kemurkaan orang, kita diserang, kita dituduh, kita menyaksikan orang yang bahasa kita itu dizolimi atau disakiti, diperlakukan tidak adil. Nah, bagi kamu yang pernah mengalami situasi itu, baik itu merupakan serangan terhadap dirimu ataupun situasi yang ada di sekitarmu, sedikit banyaknya itu sesungguhnya mempengaruhi kita. Nah, seperti saya alami beberapa waktu lalu ketika saya mengalami kondisi yang saya sebut menantang di tempat kerja, dan sepanjang hari itu saya dicengkram oleh situasi itu. Jadi sampai saya pulang kerja, di dalam benak saya, di dalam pikiran saya masih terus terngiang-ngiang, terulang-ulang oleh kejadian pagi itu, oleh kejadian hari itu. Bahkan ketika saya sedang dalam perjalanan, pikiran saya terus berkomentar ya, terus menggali, menghidupkan, kemudian mengomentari apa-apa yang sudah terjadi tadi. Dan perasaan itu membuat pikiran saya terasa penuh, pikiran saya terasa tertekan, dan apapun yang saya lakukan pada saat itu yang tidak ada hubungannya dengan kejadian yang sudah berlalu itu rasanya tidak nyambung. Sulit sekali bagi saya untuk hadir, untuk benar-benar hadir di momen kini, momen saat ini, ketika saya masih membawa peristiwa yang sudah terjadi dari pagi itu. Nah, biasanya karena suatu peristiwa itu demikian negatifnya, demikian menggetarkan jiwa misalnya ya, hal-hal yang traumatik gitu ya, hal-hal yang benar-benar membuat kita sesak gitu ya, tertekan. Nah, hal itu biasanya akan bertahan lama di dalam diri kita dan sulit sekali dihilangkan. Ini sebenarnya yang sering terjadi ketika orang-orang bekerja, entah itu suami, entah itu seorang ibu ya, seorang istri yang juga punya pekerjaan di luar rumah. Pulang ke rumah, kita membawa stres dari pekerjaan kita, tekanan pekerjaan kita, baik karena pekerjaannya sendiri maupun situasi orang-orangnya, ke dalam rumah kita. Apa yang semestinya kita tinggalkan berjam-jam lalu di tempat kerja, ketika jam kerja habis harusnya kita tinggalkan di situ, dan kemudian kita hadir di momen saat ini dengan apa yang terjadi saat ini saja. Tapi karena begitu menantangnya situasi pagi tadi, siang tadi gitu ya, maka hal itu sepertinya nempel kayak bayangan dan menekan di dalam pikiran. Itulah yang disebut sebagai energi. Ya, kejadian itu adalah energi yang kemudian merasuk ke dalam pikiran kita, merasuk di dalam setiap sel-sel kita, sehingga kemana-mana kita membawanya. Efek yang kita rasakan adalah tubuh merasa lelah sekali, padahal mungkin secara energi kita tidak, aktivitas fisik kita tidak terlalu berat, tapi karena energi dari perasaan getaran negatif tadi sudah mengungkung kita, sudah menyentuh medan energi kita, maka kita menjadi lelah. Dan rasa lelah ini, rasa penuh di dalam pikiran ini, stres itu ya, itu kita bawa-bawa sampai rumah. Dan perasaan negatif itu menular ya. Ketika saya ketularan rasa negatif yang saya bawa misalnya dari tempat kerja, mengiringi saya sampai pulang ke rumah, rasanya penuh gitu ya pikiran ini. Dan ketika anak saya yang kecil sedikit rewel ataupun bertingkah lah ya, biasa seperti itu ya, dan saya menjadi cepat terpicu emosi saya. Karena apa? Karena saya
saya hadir di sini, saya seharusnya di rumah gitu ya, melaksanakan aktivitas rumahan saya, tapi pikiran saya masih terus menghidupkan kembali kejadian yang sudah terjadi tadi pagi, dan itu membuat saya menjadi tidak sabar. Posisi saya tahu, saya sadar bahwa saya masih membawa-bawa memori tadi pagi hingga ke rumah dengan segala stresnya, tapi kehadiran saya tidak cukup kuat untuk mengatasinya, ya, untuk melepaskan apa yang sudah terjadi dan kembali hadir di saat ini, hanya saat ini. Walaupun kehadiran saya belum begitu kuat pada saat itu, namun saya cukup sadar untuk memahami apa yang terjadi. Karena saya belum sanggup untuk menetralkan energinya, menggrounding energinya saat itu, yang terpikir oleh saya adalah mentransmutasikannya, mengubah energi itu. Biasanya yang saya lakukan adalah saya melakukan aktivitas seperti bersih-bersih ataupun mencuci piring, tapi saya merasa tidak nyaman, saya merasa tubuh fisik saya juga lelah. Jadi saya mencari bagaimana caranya mengubah energi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang terpikir saat itu adalah melakukan meditasi, menetralkan energi itu, dan kemudian tidur, dan itulah yang saya lakukan. Sebelumnya saya membuat secangkir teh hangat untuk diri saya sendiri, untuk merilekskan tubuh saya, merilekskan pikiran saya. Kemudian saya pergi bermeditasi dan kemudian saya tertidur, ya. Dengan begitu saya menggrounding atau menetralkan getaran negatif, energi negatif yang saya serap, yang saya bawa-bawa ketika pulang ke rumah. Karena jika tidak, saya cenderung akan memaparkannya kepada orang di sekitar saya, atau paling tidak saya menjadi tidak mawas gitu ya. Jadi ketika ada satu kejadian sepele, rengek anak-anak atau hal-hal yang memicu ketidaksabaran saya, maka saya akan cenderung meledak. Itulah yang terjadi ketika kita sedang dilanda stres, ketika kita tidak sanggup meninggalkan satu momen di saat itu dan beralih ke momen berikutnya, ya. Kita masih membawa-bawa ransel itu, kita masih membawa-bawa beban berat itu dari satu momen ke momen berikutnya, di mana hal itu tidak perlu. Jadi kehadiran kita lah nanti yang akan memberitahu kita bahwa kita tidak hadir, ya. Ketika kita sadar bahwa kita tidak hadir, itu sesungguhnya sudah menyatakan bahwa kita sudah hadir, dan kemampuan untuk mengubah, mentransmutasikan energi negatif menjadi netralnya itu juga akan bertambah, dan kita menjadi semakin kreatif karena kita semakin sadar, semakin aware apa yang terjadi dalam batin kita dan apa yang kita butuhkan. Memang yang paling baik adalah tidur dan meditasi, tapi masalahnya kita tidak bisa melakukan dua hal tersebut di sembarang tempat gitu ya. Maka ketika sedang berkecamuk, amarah dan stres dan penuh tekanan seperti itu, berusahalah untuk mencari tempat sendiri, untuk menyendiri, dan kalau bisa merilekskan diri, entah itu melalui musik ataupun pergi beribadah, ya, ataupun membuat minuman yang kamu suka, yang baik untuk tubuhmu, itu jauh lebih baik. Karena kalau tidak, ketika kamu bertemu dengan orang lain tanpa sadar, ya, kita akan memaparkan kenegatifan yang kita pungut dari orang sebelumnya, ya, dan akan kita keluarkan ke orang lain, dan orang lain itu mungkin adalah orang yang memang memiliki, ya, benih-benih emosi negatif dalam dirinya, dan tanpa sadar kita mengobarkan dan membangkitkannya. Itulah yang terjadi ketika suatu konflik beruntun terjadi, ya, konflik dengan yang ini, konflik dengan yang itu, ya. Tanpa kita sadar kita menjadi punya banyak musuh, ya. Kalau kita hanya berfokus pada apa yang terjadi di luar diri kita, kita mengira semua orang itu bersalah kepada kita, semua orang itu menyakiti kita, semua orang itu menyerang kita. Nggak ada benarnya semua orang itu salah. Padahal ketika kita mengetahui prinsip resonansi dari getaran energi yang dihasilkan oleh perasaan kita sendiri, emosi kita, dan juga pikiran kita, yang menciptakan suatu medan energi yang
yang pekat gitu ya, maka kita diam pun kita akan tetap merasa sebel sendiri. Ada aja kejadian kalau kita yang nggak memicunya, orang lain yang menyerang kita. Nah, itulah berbahayanya ketika kita tidak menyadari bahwa kita masih membawa-bawa medan energi negatif dari satu tempat ke tempat lain. Pentingnya untuk tetap mawas dan mampu menetralkan, paling tidak menyadari keberadaan energi itu sendiri di dalam diri kita. Bagaimana dengan curhat? Ya, kadang-kadang begitu tertekannya kita merasa kita butuh curhat gitu ya, untuk melonggarkan tekanan energi itu dalam diri kita. Setelah saya amati apa yang terjadi dalam diri saya sendiri, kita perlu hati-hati dengan curhat kita, karena ketika kita curhat, kita sudah men-sharingkan energi itu kepada orang lain, orang yang mendengarkan. Dan kalau orang itu sama tidak sadar dengan kita, dia akan memungut energi itu dan menyimpannya. Bahkan mungkin akan beresonansi dengan dirinya dan membangkitkan kenegatifan di dalam dirinya juga. Jadi saya punya beberapa pilihan itu tadi ya. Satu ya, meditasi atau tidur atau mandi atau pergi ke alam ya, mendengarkan musik relaksasi, atau yang satu lagi menuliskan apa yang kamu rasakan. Dengan begitu energinya akan terpecah, harapannya akan begitu. Dan jangan khawatir, setiap orang pasti punya caranya sendiri, cara-cara kreatif untuk menetralkan, menggroundingkan energi. Yang disebut grounding itu sebenarnya itu gitu ya, bukan hanya sekedar duduk di suatu tempat yang rileks di alam, menjernihkan pikiran, tapi sebenarnya grounding itu dibutuhkan pada saat seperti itu. Nah, kalaupun kamu ingin curhat, pastikan beban energinya tidak sepekat itu lagi. Jadi yang kamu ceritakan, kamu tidak lagi memasukkan begitu banyak unsur emosimu sendiri di dalam ceritamu ya. Dan ketika bercerita pun kamu harus sangat sadar ya. Jadi kamu menceritakan isinya, faktanya, dan tidak mencampur adukannya dengan kenegatifanmu sendiri. Walaupun ada, tapi mungkin setidaknya itu tidak sepekat ketika kamu baru saja datang, ketika kamu baru saja mengalami kejadian itu. Baik, demikian itu yang dapat saya bagikan kali ini. Saya harap ini bermanfaat untuk pertumbuhan, perkembangan kesadaran kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam